Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, serta semua rekan-rekan yang ada di virtual ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberi kenikmatan sehat jasmani, sehat rohani, dan mendapatkan rezeki yang barokah. Salawat serta salam tak lupa selalu kami haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di yaumil akhir kita selalu mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu, dalam kesempatan siang yang penat setelah Bapak Ibu mengajar, marilah kita sedikit menambah wawasan terkait fitur yang ada di PMM, khususnya platform kinerja yang ada di fitur PMM pada di laptop atau di gadget Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya selaku moderator izinkan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari perwakilan kepala sekolah, yang keempat sambutan dari narasumber, yang kelima doa, yang keenam penutup. Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu ikut menyanyi di tempat masing-masing, guys. Terima kasih. Menginjak acara berikutnya yaitu sambutan dari perwakilan kepala sekolah
gugus selatan yang akan diwakili oleh Bu Siti Manuah. Pada Bu Siti Manuah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk membuka webinar pada siang hari ini, Rabu 6 Maret 2020. Semoga selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu, dengan terselenggaranya webinar komunitas belajar Kecamatan Pelumpang, khususnya gugus Ki Hajar Dewantara yang diketuai oleh Ibu Lis Purwani dan wakilnya Bapak Indra Aris Kurniawan. Dengan siang hari ini temanya strategi pemenuhan SKP berbasis kinerja dalam PMM. Dengan narasumber yang pertama Bapak Ahmad Zamroni SPD, yang kedua Ibu Retno Rahayu SMPD. Dapat memahami dan menindaklanjuti hal tersebut di atas. Selanjutnya berdua kami akan. Demikian dari saya selaku perwakilan Kepala Sekolah Ki Hajar Dewantara, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan pada beliau Bu Siti Manuah yang sudah mewakili Kepala Sekolah Segugus Selatan dalam acara virtual ini. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sambut narasumber-narasumber kita yang tentunya narasumber ini sangat sepak terjangnya sangat luar biasa. Saya perkenalkan narasumber yang pertama yaitu Ibu Retno Rahayu. Mana Bu Retno Rahayu ya? Coba Bu Retno Rahayu, sapa dulu. Assalamualaikum Pak Aris dan Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Bu Retno ini adalah salah satu guru di SD di UPT SD Negeri di Kirbu ya. Nah, Bu Retno Pak ini berkecimpung dalam guru pamong dalam PPG. Beliau juga seorang guru penggerak dan sekarang jadi PP. Bu Retno juga juara 1 dalam Olimpiade Nasional, Olimpiade Guru Nasional. Nah, sepak terjang beliau sangat luar biasa. Nanti mari kita simak apa saja pengalaman-pengalaman beliau dalam fitur PMM ini. Narasumber yang kedua yaitu tidak asing bagi kita semua, terutama guru-guru yang ada di Pelumpang. Monggo, monggo Pak Roni, disapa dulu ya. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni tidak asing di mata Bapak Ibu guru, khususnya di Kecamatan Pelumpang. Beliau dijuluki master oleh operator dapodik ya. Karena beliau memang sangat membantu, sangat berperan dalam menyelesaikan kendala-kendala teman-teman yang ada di Kecamatan Pelumpang. Beliau di sini sebagai narasumber karena beliau juga sering sekali berkecimpung keluar sana sini memberi pemateri terkait PMM dan lain-lain fitur-fitur yang dibutuhkan dalam
eh, kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru. Baiklah Bapak Ibu guru, marilah kita sapa, marilah kita dengarkan baik-baik narasumber yang pertama yaitu Bu Retno Rahayu. Kepada Bu Retno kami persilahkan. Terima kasih Pak Aris. Pak Aris, ini ya, sambil ini, sebelum saya menyapa Bapak Ibu guru, saya belum dijadikan co-host, biar nanti bisa share screen. Oke, baik Bapak dan Ibu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Oke. Sepertinya Bisa, Bu. ini baik. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur ini di jam yang agak rawan, gitu ya, jam-jam mulai lelah dan mengantuk. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita dapat bersama dalam ruang virtual yang insya Allah dan semoga diridhoi oleh Allah dalam rangka untuk menambah kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah, kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba umat yang selalu bersolawat kepada Nabi dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Bapak atau Ibu, tadi saya ini ya gagal menyimak Bapak Ibu karena sedang putus-putus Bapak dan atau Ibu Ketua Gugus 5 Kecamatan Pelumpang beserta Ketua KKG-nya dan segenap pengurus KKG Gugus 5 Kecamatan Pelumpang, serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir maupun yang hari ini belum bisa bergabung, serta Bapak Ibu Guru yang ada di Gugus 5 Kecamatan Pelumpang. Salam hormat, salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada siang hari ini. Kita sharing bersama ya Bapak Ibu terkait sesuai dengan judul bagaimana strategi penerapan pemenuhan SKP berbasis pengelolaan kinerja di PMM. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kita sharing saja gitu ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah mulai mengerjakan dan bahkan mungkin pada hari-hari ini atau mungkin sebelum-sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan ini ya, sudah dinilai observasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi apabila nanti apa yang saya sampaikan ternyata sudah itu sudah dipahami betul oleh Bapak Ibu guru ya mohon berpura-pura berpura-pura tetap mendengarkan gitu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan tetap bermanfaat gitu. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri sambil saya share screen. Bapak Ibu yang diperkenalkan oleh Pak Aris tadi bahwa saya Retno Rahayu Setiawin, salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Tuban, seangkatan dengan Pak Zamroni, gitu ya. Kemudian saya bertugas di UPT SD Negeri Dikir Kecamatan Tambak Boyo. Sekaligus saya juga kebetulan ketua KKG di Kecamatan Tambak Boyo, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu saya tampilkan materi ya. Bapak Ibu, jadi hari ini lagi sharing bersama gitu ya terkait dengan apa yang info terbaru gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, apakah mohon nanti bisa mengirim di chat ya, Bapak Ibu. Terutama ini saya khususkan nyuwun sewu
kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang mungkin merangkap gitu. Apakah sampai detik ini atau sampai saat ini adakah di antara Bapak Ibu Kepala Sekolah yang merangkap yang belum bisa akses penilaian di SD yang di Ampu gitu. Jika sudah tidak ada, bisa mengirimkan emot love gitu ya. Kalau masih belum bisa, bisa mengirimkan emot sedih. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa akses atau mungkin ada yang ingin langsung apa ini membuka mic-nya boleh juga. Kira-kira bagaimana Pak Pak Zamroni? Pak Zamroni kan juga PLT. Belum ada yang menjawab untuk memantik, Bu Retno. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan saya berharap semua Bapak Ibu kepala sekolah sampai hari ini sudah bisa mengakses ini ya penilaian sehingga hal itu tidak menjadi kendala gitu. Nah, mungkin jika belum ada yang merespon gitu saya lanjutkan apabila Bapak Ibu kepala sekolah masih ada yang masih terkendala coba Bapak dan Ibu bisa ini ya mengakses gitu ya. Jadi diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu PLT kepala sekolah yang melakukan konfirmasi data namun mungkin melakukan penolakan pada satuan pendidikan dalam kewenangannya, mungkin secara tidak sengaja, keklik atau gimana, maka dapat melakukan konfirmasi data ulang. Nah, yang perlu diingat saat melakukan konfirmasi data ulang PLT ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah juga harus memperhatikan dengan seksama data satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya, sehingga tidak salah, gitu ya, tidak sampai salah mengklik gitu sehingga akibatnya terkendala terus gitu. Nah, untuk info lengkapnya jadi Bapak Ibu nanti kan materi akan dibagi ya Pak Aris ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya Bapak Ibu kepala sekolah PLT yang bisa yang akan melakukan konfirmasi ulang dalam satuan pendidikan yang sebelumnya dilakukan penolakan. Di situ ada menunya gitu ya. Seperti ini, jadi mulai dari membuka awal gitu. Nah, nanti Bapak Ibu di sini kepala sekolah yang dipilih adalah sebagai pejabat penilai, maka di situ nanti akan ada kolom konfirmasi data gitu ya. Nah, ketika mengkonfirmasi ini benar-benar diperiksa gitu, benar-benar dicek kembali satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya ini sudah benar atau belum gitu sehingga konfirmasi data yang akan dilakukan jika sudah benar maka diklik tadi dan bisa dilanjutkan. Nah, itu ini hanya sekilas info gitu ya Bapak Ibu. Hanya sekilas info tentang apa ini bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah yang kebetulan ada kendala dalam melaksanakan penilaian dikarenakan adanya penolakan yang mungkin waktu itu belum tidak sengaja gitu. Nah, setelah mengkonfirmasi ini tentu ada ini ya Bapak Ibu, ada batas waktu, tidak bisa langsung digunakan saat itu juga. Jadi membutuhkan waktu. Ngantuk. Ngantuk ya Bapak Ibu. Oke, baik saya lanjut. Ini untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, mungkin insya Allah anak buahnya sudah ini ya sudah. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu Guru. Nah, pertanyaan pemantiknya atau mungkin semua ya untuk Bapak Ibu Guru boleh, Bapak Ibu Kepala Sekolah boleh. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengetahui bahwa RHK saat ini diberi kesempatan untuk bisa diedit atau diubah? Jika sudah tahu, kirim gambar hati. Jika belum tahu, bisa kirim emot sedih. Monggo, saya tunggu. Oke, Bu Lia Aulia sudah tahu.
Oke, Ibu Heni Kolbi sudah tahu. Alhamdulillah. Oke, baru 2 yang merespon. Bagaimana Ibu yang lain? Apakah sudah tahu atau belum? Oke, Bapak Asror sudah tahu. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah tahu ya Bapak Ibu. Jadi, alhamdulillah gitu kita diberikan kesempatan untuk bisa edit RHK. Kenapa gitu ya? Karena ini adalah hal yang masih perdana bagi kita, sehingga pemerintah masih terus berupaya agar pengelolaan kinerja ini tidak membuat berat bagi Bapak Ibu gitu. Nah, kemudian ternyata gitu ya, kalau kemarin-kemarin pada bulan Januari Bapak Ibu itu merasa, oh saya hanya ngambil yang 32 poin aja lah minimal, takut nggak bisa memenuhi gitu. Nah, mungkin saat ini ketika Bapak Ibu sudah berjalan gitu ya, sudah banyak mendapatkan pencerahan-pencerahan, maka Bapak Ibu mungkin lebih percaya diri lagi dalam menyusun kembali RHK untuk Bapak Ibu gitu. Jadi namun yang perlu diperhatikan Bapak Ibu gitu ya, tombol rencana hasil kerja untuk guru ini sebelum gitu ya, sebelum diedit maka akan lebih baik gitu, dan harus sih gitu ya, harus berdiskusi dulu kepada dengan atasan atau kepala sekolahnya gitu. Nah, selain ada tombol ubah rencana hasil kerja, kita juga ada perubahan Bapak Ibu gitu ya, masa terbit bukti dukung itu yang bisa digunakan adalah mulai dari 1 Januari 2023 hingga saat ini gitu ya. Dengan catatan Bapak Ibu bahwa ya bukti dukung itu memang masuk dalam dokumen perencanaan kinerja. Kemudian belum pernah diajukan untuk penilaian kinerja sebelumnya. Ini artinya bagi Bapak Ibu guru yang mungkin di tahun 2023 atau kemarin di tahun 2024 ini mengajukan kenaikan PAK gitu ya, berarti itu tidak bisa lagi digunakan di dalam bukti dukung di PMM ini. Namun demikian gitu ya, apabila gitu misalkan itu disetujui oleh atasan gitu, padahal itu sudah dipakai oleh Bapak Ibu dalam pengajuan PAK, kok ternyata Bapak Ibu kepala sekolah atau atasan masih bisa menyetujui, ya lolos gitu. Tapi seharusnya Bapak Ibu kepala sekolah tetap harus melihat gitu ya. Pertimbangan Bapak Ibu kepala sekolah ketika menyetujui itu adalah bahwa sertifikat tersebut belum pernah digunakan sebelumnya gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada yang perlu kita lihat gitu ya, hal-hal penting, dokumen-dokumen apa sih yang harus kita siapkan seperti itu. Nah, termasuk nanti dokumen RPP atau modul ajar, serta bagaimana pelaksanaan observasi, dan setelahnya nanti akan disampaikan oleh Pak Zamroni gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu di artikel PMM itu sudah ada keterangan tentang bukti dukung pengembangan kompetensi. Nah, di situ Bapak Ibu yang kemarin misalkan punya sertifikat pelatihan mandiri yang banyak gitu ya di tahun 2023, kemarin kan nggak bisa digunakan. Ternyata di perubahan ini panjenengan bisa menggunakan itu, sehingga dengan adanya perubahan ini harapannya adalah semakin banyak poin pengembangan kompetensi yang bisa Bapak Ibu kumpulkan. Namun demikian bukan berarti Bapak Ibu harus kejar-kejaran gitu ya, harus kejar-kejaran untuk mencari sertifikat hanya untuk memenuhi bukti dukung pengembangan kompetensi. Padahal dengan apa ya, sedikit kerja keras. Nah, contoh hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat 4 poin
Itu kan juga tanpa harus terlalu mengejar gitu ya, terlalu sibuk sampai dengan seperti yang di apa ya di TikTok dan lain sebagainya, seolah-olah pengelolaan kinerja di PMM itu sangat memberatkan. Padahal gitu ya, pemerintah selalu berupaya bagaimana memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu guru untuk berkembang sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan ya itu tadi salah satu cara apa ya upaya pemerintah adalah bagaimana memberikan kemudahan gitu ya. Untuk yang pertama ini kita diberi kemudahan, bukti dukung kita yang bisa dipakai adalah 1 Januari 2023 mulai dari 1 Januari. Nah, kemudian eh, bagaimana terkait dengan tombol rencana gitu ya Bapak Ibu. Tombol rencana ini dapat dilakukan gitu ya. Apakah semuanya harus merubah? Tidak ya Bapak Ibu. Jadi rencana hasil kerja untuk pengembangan kompetensi ini dapat dilakukan saat Bapak Ibu guru memang membutuhkan gitu ya. Jika Bapak Ibu guru kok merasa RHK yang sudah disusun kemarin di bulan Januari itu sudah cukup, sudah memang ya itu yang ingin disusun ya sudah nggak usah dirubah. Tapi kalau Bapak Ibu ingin melakukan perubahan, maka segera dilakukan edit rencana kerja. Nah, rencana hasil kerja yang sudah dipilih, gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah memilih dan sudah mengupload bukti dukung, maka ketika panjenengan mengklik edit akan terhapus pada RHK tersebut. Ya, sehingga panjenengan harus memulai dari awal. Gitu. Rencana hasil kerja di tahap praktek kinerja hanya dilakukan perubahan pada tahap perencanaan kinerja. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan sekali lagi ya Bapak Ibu, bahwa sebelum melakukan perubahan pada rencana hasil kerja di tahap penilaian kinerja terkait pengembangan kompetensi dan tugas tambahan, Bapak Ibu guru wajib gitu ya hukumnya untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan atasan agar rencana atau RHK ini sesuai dengan ekspektasi atasan. Tuh, jadi kita tetap harus selalu berdiskusi dengan atasan kita atau Bapak Ibu kepala sekolah kita. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di mana sih tombol ubah itu ya? Jadi ketika panjenengan masuk di pengelolaan kinerja di menu kemudian kita klik gitu ya, di situ ada langkah observasi. Nah, bawahnya langkah observasi itu kan ada pengembangan kompetensi. Nah, di situ ketika kita klik kumpulkan, maka akan muncul menu ubah rencana hasil kerja. Ya Bapak Ibu, kalau dulu menu ini nggak ada, menu ini langsung kita disuruh mengumpulkan gitu. Nah, kita klik menu ubah rencana kerja, kemudian kita pilih gitu ya. Nah, sebelum itu ada ini diskusi gitu ya Bapak Ibu. Pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana. Nah, jika sudah, maka kita centang. Ini kalau belum dicentang, belum bisa lanjutkan. Centang, kemudian klik tombol sudah diskusi, maka akan muncul menu RHK kita yang awal ya. Kemudian bisa kita klik di sini atau dihapus dulu bisa atau langsung dipilih dari pilihan ini. Nah, jika sudah maka akan muncul tombol simpan. Sebelum kita klik simpan, kemudian sekali lagi akan ada atau muncul ini. Nah, ada lagi kita harus dicentang gitu ya bahwa kita itu benar-benar sadar gitu ya bahwa rencana hasil kerja ini kita ubah dan sesudah didiskusikan dengan atasan kita. Sekali lagi pesannya adalah sudah harus didiskusikan dengan atasan kita. Jika sudah maka diklik simpan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk memberikan gambaran sedikit, mari kita praktek Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini saya langsung sebentar saya tutup dulu.
Oke, nah di sini Bapak Ibu sudah terlihat ya, ini dikumpulkan ini jadi pengembangan kompetensi, klik kumpulkan. Nah, maka di sini ada tombol ubah rencana hasil kerja gitu. Nah, kita klik Bapak Ibu. Nah, di sini kita centang, setelah itu baru diklik saya sudah diskusi. Kalau sudah seperti itu, maka akan muncul, nah seperti ini Bapak Ibu. Bisa langsung dihapus di sini. Nah, seperti ini. Nah, saya kembali lagi. Ya Bapak Ibu, nggak saya simpan. Oke, bentar. Nah, bisa langsung dihapus tadi ya Bapak Ibu, atau bisa dari sini Bapak Ibu. Nah, misalkan di sini tetap gitu ya, tapi panjenengan ingin yang kegiatannya ditambah. Kalau dulu mungkin hanya berani 3 kegiatan, maka bisa jenengan tambah sampai beberapa kegiatan. Nah, gitu. Misalkan sampai 4 kegiatan. Nah, seperti ini. Begitu seterusnya nanti atau mungkin mau di-full-kan 8 kegiatan. Nah, begitu juga yang seperti ini. Jika RHK ini tidak jenengan butuhkan, maka bisa langsung dihapus. Jika sudah, maka klik simpan. Tapi dikarenakan RHK saya sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, maka saya tidak klik tombol simpan ya Bapak Ibu, karena sudah saya kumpulkan bukti pendukungnya. Nah, itu Bapak Ibu tentang tombol edit pada RHK. Selanjutnya adalah kita akan menuju ke bagian di mana gitu ya. Apabila di antara Bapak Ibu ada yang memilih RHK-nya yaitu sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran dengan teman sebejawat, maka hari ini saya adalah ingin berbagi tentang hal tersebut. Jadi nanti kalau Pak Zamroni berbaginya tentang observasi, cara mengisi gitu ya, setelah observasi dengan kepala sekolah. Kalau saya observasi dengan terjawab. Ini dua hal yang kalau observasi dengan kepala sekolah itu kan memang sudah menjadi kegiatan runtutan wajib gitu. Nah, kalau yang observasi praktik pembelajaran teman sejawat ini pilihan Bapak Ibu. Apabila kebetulan Bapak dan Ibu memilih RHK tersebut, yaitu di RHK-nya itu ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, di mana melalui 3 tahapan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut bersama rekan sejawat. Di situ ada 8 poin, di mana catatannya adalah 1, observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian. Artinya, panjenengan sekali waktu menjadi pelaku praktik pembelajaran dan sekali waktu nanti akan menjadi pengamat. Itu setara 8 poin dan bukti dukung yang dibutuhkan kan laporan. Nah, oleh sebab itu saya berbagi kenapa sih observasi praktik pembelajaran dengan teman sejawat ini dipilih gitu ya, atau kok ada gitu. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan atau meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Kemudian sebagai bahan evaluasi dan refleksi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, praktik pembelajaran ini bisa Bapak Ibu lakukan baik sebelum Bapak Ibu melakukan observasi dengan kepala sekolah, sebelum Bapak Ibu diobservasi, ataupun sebagai bahan kegiatan tindak lanjut setelah Bapak Ibu itu diobservasi dan dinilai oleh Bapak Ibu kepala sekolah. Jadi bisa menjadi 2 pilihan gitu. Kalau itu dilakukan di awal sebelum Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah,
Artinya ini bisa menjadi media untuk belajar gitu ya, biar nanti ketika diobservasi Bapak Ibu kepala sekolah tidak gemeter, tidak ndredeg dan sebagainya, maka latihan dengan teman sejawatnya gitu. Kalau sudah setelah diobservasi kan mungkin setelah diobservasi Bapak Ibu kepala sekolah ada catatan-catatan. Nah, praktik pembelajaran dengan teman sejawat ini bisa menjadi bahan tindak lanjut untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan sebenarnya ini opsional, gitu ya. Tapi yang jelas yang pertama adalah komunikasi atau diskusi. Komunikasi ini dilakukan oleh teman sejawat yang mau diajak untuk menjadi pengamat dan atau yang akan diamati. Karena satu paket gitu ya Bapak Ibu. Setelah menemukan rekan gitu ya, sudah ada yang mau diajak kolaborasi, maka selanjutnya adalah mendiskusikannya kepada atasan kita untuk mendapatkan surat tugas gitu ya, atau untuk mendapatkan nanti surat pengesahan. Jadi persiapan observasi ini juga harus diketahui oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu, maka menyiapkan jadwal seperti yang saya katakan tadi, pelaksanaannya boleh sebelum observasi dengan Kepala Sekolah maupun sesudahnya. Kemudian mempersiapkan RPP atau modul ajar yang akan digunakan, serta bagi observer, maka menyiapkan format observasinya. Kemudian melaksanakan observasi di kelas. Nah, nanti setelah observasi di kelas ada tadi ya ada pra observasi, observasi dan pasca observasi. Kemudian selanjutnya adalah menuliskan laporan gitu ya. Nah, sebenarnya format laporan ini tidak ada yang aturan yang saklek baku dan harus itu gitu enggak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sesuai dengan apa ya ketentuan yang ada di lembaga panjenengan masing-masing. Nah, yang terpenting di dalam laporan observasi teman sejawat ini adalah harus memuat identitas, bisa ditambahkan cover gitu ya, kemudian halaman pengesahan dari kepala sekolah. Apabila tidak ada halaman pengesahan, mungkin cukup digantikan dengan surat tugas gitu. Kemudian memuat deskripsi pelaksanaan pra saat observasi dan pasca observasi. Nah, deskripsi atau lembar catatan pelaksanaan pengamatan ini akan saya lihatkan contohnya gitu ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa Bapak Ibu dokumentasi gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, dokumentasi itu sangat penting. Mulai dari surat tugas tadi, pengesahan, kemudian dokumentasi foto, baik pra observasi, saat observasi maupun pasca observasi. Nah, ini adalah contoh laporannya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Biar kelihatan, saya tampilkan dulu Bapak Ibu. Sekali lagi, laporan ini tidak menjadi sesuatu yang baku gitu. Jadi intinya adalah laporan ini saya membuat covernya, dan ini kebetulan kemarin saya sudah melaksanakan dengan teman sejawat saya. Jadi siapakah yang membuat laporan? Sebenarnya adalah kedua-duanya gitu. Namun dalam hal ini karena pertama yang saya observasi atau saya yang menjadi observer dan rekan saya Ibu Siti Rodia ini yang menjadi guru yang saya observasi, maka yang membuat laporan ini atas namanya adalah Bu Siti Rodia gitu ya. Nah, ini kata pengantar gitu. Kata pengantar pun sebenarnya tidak diberi pun tidak menjadi masalah yang besar gitu. Cuman ketika kita membuat laporan kan akan lebih enak, lebih lebih indah lah, lebih cantik kalau ada kata pengantarnya. Nah, ini kemudian lembar pengesahan
jadi oleh kepala sekolah gitu ya, partisipan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat yang dilakukan. Nah, nama guru yang diobservasi, kemudian guru yang mengobservasi, dan pelaksanaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang pertama tadi nggih, karena melalui 3 tahapan, maka lembar catatannya pun ada 3 tahapan, ada 3 gitu ya. Jadi lembar percakapan pra-observasi. Nah, jika kita sudah belajar gitu ya, memiliki suatu kompetensi tentang coaching, maka pelaksanaan percakapan pra-observasi ini adalah dengan model coaching, sehingga kita tidak terkesan menggurui teman sejawat kita, tapi bagaimana kita dapat berbincang-bincang dengan teman sejawat kita untuk ini ya, mendapatkan apa yang akan diinginkan oleh rekan sejawat kita. Gitu. Nah, catatan pra-observasi ini dilakukan seyogyanya sehari sebelum pelaksanaan observasi, gitu ya Bapak Ibu. Di sini ada tanggal, identitas seperti biasa, waktu percakapannya kurang lebih 15 menit. Kemudian tujuan pembelajaran ini boleh dicatat sesuai dengan tujuan pembelajaran pada hari itu, atau cukup kita pilih salah satu aja. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai. Nah, ini Bapak Ibu, ini sama halnya dengan ketika panjenengan memilih area pengembangan yang ingin jenengan capai pada saat mengisi di RHK gitu. Jadi kita tuliskan, karena ini sebagai bahan latihan gitu ya, dilakukan oleh saya dan rekan sejawat saya sebelum diobservasi kepala sekolah, maka sebagai bahan latihan, kebetulan teman saya kemarin itu adalah memilih dimensi aktivitas interaktif. Nah, di situ memilih 2 indikator, yaitu memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, dan guru memfasilitasi diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Jadi, area pengembangan ini sesuai dengan pilihan yang dicantumkan di RHK gitu. Nah, strategi yang dipersiapkan apa? Ini kondisional sesuai dengan apa yang dipersiapkan oleh rekan sejawat kita. Nah, ini siapa yang mengisi? Yang mengisi ini adalah yang pertama ini boleh diisi oleh guru yang mau diobservasi, atau bisa juga oleh observernya. Nah, khusus yang bawah ini tentu yang menulis adalah observernya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dokumentasi, jangan lupa dokumentasi kegiatan pra-observasi. Nah, kemudian lembar observasi, jadi kita gini ya Bapak Ibu, kalau panjenengan mungkin pernah gitu ya, ketika observasi itu banyak sekali yang dicentang-centang gitu, apa yang diamati banyak sekali. Nah, kalau saya memilih yang simple gitu ya. Jadi karena tadi aspek strategi dan pengembangannya ada 2, maka saya akan fokusnya ada 2 ini saja gitu ya. Sebenarnya boleh juga ditambahkan gitu ya, indikator keberhasilannya itu seperti apa gitu. Nah, saya tidak membuat itu, hanya catatan pengamatan gitu ya. Ketika itu sudah ada, oke, kita centang gitu aja, kemudian kita kasih keterangan. Nah, ini juga opsional Bapak Ibu sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Kalaupun misalkan kok Bapak Ibu yang panjenengan amati itu belum mencapai, ya disampaikan kalau itu belum mencapai, tapi dengan bahasa dan kalimat yang tidak menyinggung beliau gitu. Nah, ada catatan tambahan. Kenapa di sini diberikan catatan tambahan? Karena manajemen waktu di sini tidak menjadi aspek dan strategi pengembangan atau area yang ingin dikembangkan oleh rekan sejawat gitu. Jadi, tapi di situ saya mengamati gitu ya, ternyata di dalam pelaksanaannya itu guru kurang bisa memanajemen waktu, mungkin karena kelas 1 dan sebagainya, sehingga gitu ya pembelajaran itu molor gitu atau tidak tepat waktu. Nah, itu menjadi catatan khusus, bukan dimasukkan di sini. Kenapa ya tadi? Karena tidak menjadi
aspek atau area pengembangannya. Nah, ini tadi yang menulis adalah observernya Bapak Ibu, karena ketika kita mengamati. Nah, dokumentasi saat kegiatan atau saat observasi. Dan yang terakhir adalah lembar pasca observasi pembelajaran di kelas. Jadi, ini boleh dilakukan saat hari itu juga, setelah melaksanakan pembelajaran, itu untuk apa ya, mengingat, merefleksikan. Jadi ada beberapa hal yang minimal gitu ya. Ada 3 minimal yang perlu kita catat, yaitu refleksi guru. Ini adalah bagaimana guru yang kita observasi itu memberikan refleksi terkait praktek yang sudah dilaksanakan gitu. Jadi ini murni dari si guru yang kita observasi. Kemudian topik percakapan. Nah, ini kita yang menuliskan sebagai observer. Kalau ini pun kita yang menuliskan, tapi ini murni gitu ya Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari pemikiran guru yang kita refleksi. Nah, ini bisa kita catat gitu ya Bapak Ibu. Bisa kita tulis ketika kita sudah melakukan kegiatan apa ini pasca observasi. Mungkin yang kita bicarakan tidak hanya ini gitu ya, tapi yang kita tuliskan tidak terlalu banyak gitu ya, tidak usah terlalu banyak gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memberikan catatan khusus gitu ya, seperti apa yang mau diberikan kepada rekan sejawat kita. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pasca observasi. Gitu. Terakhir penutup gitu ya, penutup karena ini tadi yang membuat adalah rekan sejawat yang diobservasi, maka tadi ya yang penyusunnya adalah rekan yang saya observasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa menyertakan lampiran dari perangkat pembelajaran yang digunakan serta medianya, bahan ajar dan asesmen. Jadi satu paket. Gitu. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu terkait dengan perencanaan gitu ya, dan pemenuhan RHK, bagaimana kita sebagai guru melakukan observasi dengan rekan sejawat kita. Gitu. Nah, karena keterbatasan waktu dan sudah 1:30 ya Pak Aris, jadi waktu saya memang sudah habis. Terkait dengan hal yang lainnya nanti akan sambung oleh Pak Zamroni. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Ya benar tadi banyak yang komen ini minta share contoh laporan observasinya Bu Retno. Saya baca tadi di komen banyak yang minta di-share contohnya. Siap, Pak Aris. Iya, terima kasih Bu Retno. Semoga paparan-paparan Bu Retno bisa menjadikan contoh kita semua dalam melakukan observasi di sekolah masing-masing. Berikutnya yaitu narasumber yang kedua, Bapak Roni. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Segugus 5, yang saya hormati sedaya kemawon Bapak Ibu Guru dan juga peserta webinar yang telah diadakan Gugus 5. Ini sangat luar biasa. Motivasi untuk gugus-gugus yang lain untuk mengadakan webinar-webinar seperti ini sangat membantu bagi kita untuk mendapatkan sertifikat RHK. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan lebih ke praktek saja. Bahwasanya rencana saya awalnya adalah akan memberikan atau sharing bagaimana cara kepala sekolah untuk mengobservasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah observasi mungkin
Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa sharing mungkin raise hand atau bagaimana? Ada yang sebagian sudah, Pak. Sebagian sudah Bapak ya? Ya, ada yang Oke. sudah, ada yang belum. Oke, sebelumnya mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak Roni. Ya, Apa sudah. Saya jelas harusnya. Oke. Terima kasih. Ini saya akan lebih terfokus kepada karena tadi beberapa sekolah sudah mengadakan observasi. Mic-nya Pak Roni. Nggak dengar, Pak. Nah, Ya, maaf. Kepencet tadi. Pada bulan Februari dari hostnya ini, mohon maaf, kepencet untuk selalu unmute ya. Ini kepencet, Pak. Iya. Dari bulan Februari kemarin kita telah mengadakan yang namanya perencanaan untuk observasi, rencana observasi yang dimana dilaksanakan pada bulan Maret pada saat ini. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana toh guru itu ketika sudah diobservasi di kelas oleh kepala sekolah yang tadi dimana sudah dibahas oleh Bu Retno tadi awal bagaimana cara mengobservasi guru atau teman kita, ada pra-observasi, pelaksanaan, dan juga pasca observasi. Nah, di sini saya akan membahas di PMM-nya. Setelah kita diobservasi oleh kepala sekolah, apa yang harus kita lakukan? Maka jenengan bisa buka PMM-nya, itu di mana di sana ada, di sini ada bagian pertama adalah pelaksana observasinya, di mana kita kumpulkan dokumen persiapan yang sudah bahas oleh Bu Retno tadi, di mana kita menentukan jadwal, lalu ada materi apa yang akan kita bahas, lalu ada modul ajar. Lalu di sana yang kedua adalah menunggu atasan melakukan observasi. Observasi ini yang kedua ini adalah kita diobservasi oleh kepala sekolah, di mana kita mengajar di dalam kelas, lalu kepala sekolah akan secara langsung memberikan penilaian terhadap kita. Nah, karena sebagian besar teman-teman guru sudah ada yang sudah diobservasi, maka setelah kepala sekolah mengobservasi, memberikan penilaian, di mana penilaian itu tinggal memberikan penilaian diklik, centang, dan lain sebagainya, lalu ada saran-saran, lalu akan muncul seperti ini, kumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu pasca observasi. Ketika pasca observasi sudah diobservasi oleh kepala sekolah, kita langsung saja klik kumpulkan untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Setelah kita klik, maka akan ada cek hasil penilaian observasi ini, di mana ada nilai atasan itu ada 3, dilakukan dan efektif, belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif. Nah, ini disesuaikan dengan observasi yang kita laksanakan di kelas. Jadi kepala sekolah nanti akan menilai kita apakah itu sesuai dengan dilakukan dan efektif, apakah belum, apakah dilakukan tapi belum efektif. Jadi fokus perilaku ini sesuai dengan apa yang kita pilih awalnya, apakah itu disiplin positif ataukah yang lain.
Maka fokus perilaku ini akan berbeda-beda di setiap guru. Guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Apakah kepala sekolah akan menilai dengan dilakukan dan efektif atau belum? Maka kita sesuaikan dengan apa yang telah dinilai oleh kepala sekolah. Setelah itu dicoba untuk lanjut, diklik lanjut saja untuk memulai pengisian tindak lanjutnya. Setelah kita klik lanjut, di sini ada formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Jadi ini refleksi guru setelah kita diobservasi oleh kepala sekolah. Apa yang telah dibahas oleh Bu Retno tadi, ini hampir sama. Jadi setelah kita diobservasi, itu akan ada pertanyaan. Dan ini wajib kita isi. Jadi maksimal ada 1000 karakter. Nah, di situ ada panduan pengisian refleksinya. Dengan klik di bawah ini bisa. Jadi refleksi gurunya, contohnya, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Kita tahu bahwa dalam membuat kelompok, biasanya itu ada beberapa siswa itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Artinya apa? Kita sudah membentuk kelompok itu ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu dalam satu kelompok. Tetapi faktor yang lain di dalam kelas itu ternyata tidak seperti itu. Maka bagaimana cara mengatasinya? Ini salah satu kekurangan kita. Maka kita bisa menulisnya, refleksi gurunya ini adalah saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Mungkin setiap guru akan mengalami yang berbeda-beda tantangannya. Tantangan yang kita hadapi ini otomatis yang sesuai dengan observasi yang telah dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi pembelajaran yang telah kita alami, saya yakin sebagus apapun dalam pembelajaran itu pasti ada tantangan yang kita hadapi di dalam kelas. Dan ini kita tuliskan di sini, yaitu formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Dan ini alangkah baiknya ketika kita mengisi ini, kita didampingi oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah akan tahu pasti, karena di dalam mengobservasi itu kepala sekolah memberikan beberapa catatan-catatan kepada kita tentang kekurangan atau mungkin kelebihan di dalam pembelajaran yang telah kita laksanakan. Nah, ini isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika melakukan praktik pembelajaran. Setelah kita isi, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu yang keempat. Nah, di sini pilihan belajar dari platform Merdeka Belajar atau PMM yang selanjutnya adalah apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Ketika ada tantangan tadi, kita tidak bisa membagi. Ada siswa yang benar-benar tidak mau untuk dibagi sebuah kelompoknya. Maka otomatis kita harus memberikan tujuan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Nah, ini kita klik ada 3 pilihan. Jadi pilih salah satu atau lebih tujuan tindak lanjut. Intinya setelah kita ada tantangan tersebut, maka kita tindak lanjutnya adalah untuk belajar. Belajarnya melalui apa? Nah, ini berhubungan dengan PMM, di mana di sana ada beberapa topik yang harus kita pelajari sesuai dengan kekurangan pembelajaran kita waktu diobservasi. Contoh, saya klik pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, di bawahnya refleksi dalam pembelajaran ini tinggal dipilih. Apakah refleksi dalam pembelajaran, apakah yang lain, ini tinggal dipilih, ada beberapa pilihan di sana. Yaitu pilih materi pembelajaran dari PMM. Nanti ketika kita pilih ini, otomatis kita disarankan untuk mengikuti pelatihan mandiri di dalam PMM tersebut. Nah, di sini ada 3 pilihan.
Apakah diisi semua, Pak? Tidak. Jadi kita pilih salah satu bisa. Kalau toh nanti jenengan masih membutuhkan yang lain, otomatis kita mengklik lebih dari satu. Ini adalah usaha tindak lanjut sesuai dengan apa kekurangan kita di dalam pembelajaran di dalam observasi tadi. Selanjutnya adalah setelah kita pilih, yang keenam, tuliskan rencana periode Anda untuk mempelajari PMM tersebut. Tadi saya sudah mengatakan bahwasanya ketika ada tantangan, ada tindak lanjut, apa yang harus kita lakukan, dan kita memilih topik apa, maka kita memilih kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM tersebut. Ini periodenya apa? Mulai dari Mei sampai Juni. Kita klik saja atau kita tulis saja. Kira-kira jenengan akan menyelesaikannya di PMM itu bulan apa? Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Ini ada pilihan. Pilihannya apa? Ada beberapa bisa memanfaatkan komunitas belajar. Ada yang sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Ada yang memilih nanti di sana beberapa pelatihan yang ada di dinas dan lain sebagainya. Ini tinggal kita pilih saja dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut. Jadi yang nomor 7 ini, pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Anda melakukan tindak lanjut tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah terlalu cepat saya menjelaskan? Lanjut ya. Saya lanjutkan dulu. Mohon maaf, karena waktunya agak cepat ya, ngapunten. Setelah itu, opsi pilihan belajar lainnya. Jadi tadi kan melalui PMM ya. Nah, ini opsi belajar lainnya. Memilih tindak lanjut dari pilihan belajar lain. Di sini juga harus diisi setelah observasi atau pasca observasi, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Nah, di sini di dalam kotak ini semuanya sudah diberikan contohnya. Tujuan tindak lanjutnya adalah misal kita adalah strategi pengelompokan yang efektif. Karena tadi tantangannya kita tidak bisa membagi atau siswa ada yang tidak mau dibagi dalam sebuah kelompok. Maka ini strateginya apa? Tindak lanjutnya strategi pengelompokan yang efektif. Upayanya apa yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut, yaitu melakukan praktik simulasi dengan rekan guru. Jadi ketika nanti setelah observasi, ini ada tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa? Ya tadi sesuai dengan observasi tadi, kekurangannya apa? Maka kita harus mempraktikkan kembali. Apakah ini nanti dilihat oleh kepala sekolah langsung atau diobservasi atau supervisi? Tidak harus. Jadi untuk memperbaiki sistem pembelajaran kita, ini tidak harus langsung dengan kepala sekolah. Jadi kita bisa memperbaiki apa? Dengan rekan guru, yaitu kita berkolaborasi dengan guru atau teman sejawat. Intinya gini, jadi jangan sampai salah paham bahwasanya PMM ini adalah menjadi beban kita, mau tidak mau kita harus membuka laptop terus. Tidak. Inti dari PMM ini adalah memperbaiki pembelajaran kita. Itu pemerintah membuat PMM kinerja dari ini adalah tujuan utama adalah memperbaiki dari KBM kita. Ketika sudah diobservasi, ada tantangan, ada tindak lanjut, maka kita perbaiki pembelajaran kita. Dan kapan itu akan dilakukan? Jadi saya ulangi lagi, yang tadi kita pelajari dulu di PMM, setelah tahu teorinya, maka tindak lanjutnya harus kita laksanakan sesuai dengan teori tersebut. Jadi setelah observasi, kita akan belajar lagi, mengajar lagi, dan kita akan simulasi. Bagaimana toh pembelajaran itu akan pembelajaran kita lebih baik lagi. Jadi diperbaiki lagi. Nah, setelah itu kita akan tahu
kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut tersebut. Jadi setelah mempelajari PMN misal Mei, maka Juninya kita mempraktekkan dengan rekan sejawat tadi. Apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut tersebut? Nah, ini pilihan juga. Ini bisa memperoleh mentoring dari KS, minta bantuan, mentoring. Jadi dimentori, kepala sekolah sebagai mentoring. Atau mungkin memperoleh dari guru penggerak. Di Pelumpang sudah banyak sekali guru-guru penggerak. Mas Haris ini salah satunya. Mas Asror juga ini jadi guru penggerak sebentar lagi angkatan 10. Atau mungkin dari pemateri eksternal dengan mengundang dari yang lain atau manajemen dari pengawas juga bisa. Nah, dari situ setelah observasi selesai, kita mengerjakan pasca observasi. Kalau jenengan masih belum yakin, maka klik simpan draftnya. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya hormati langkah-langkah setelah observasi dilakukan. Jadi mungkin sedikit akan saya praktekkan secara langsung ya. Secara langsung coba ini dari akun kepala sekolah dulu ya. Sudah terlihat Pak Aris? Sudah, Pak. Ya. Semisal gini, ini dari saya saja dulu. Saya tadi jam 10 sudah diobservasi oleh kepala sekolah. Maaf, agak lepotan karena pilek gini. Tadi jam 10 sampai setengah 12, Bapak Kepala Sekolah saya sudah mengobservasi. Terus apa yang diobservasi? Ini saya klik. Ini akun kepala sekolahnya. Saya dinilai di sini. Lalu dinilai, tadi ini masih hijau. Klik nilai. Nilai saya apa? Nah ini. Jadi kepala sekolah ketika mengobservasi gurunya, itu akan ada 3 nilai yang harus dinilai oleh kepala sekolah. Walaupun di dalam perencanaan guru itu hanya mengklik 1, tetapi kepala sekolah wajib menilai semua dari rubrik yang ada. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ketika kita mengajar di kelas, kepala sekolah tahu apakah sudah sesuai tidak. Ini kita cek rubriknya, apa saja yang ada di dalamnya. Ini saya dinilai dilakukan dan efektif. Maka ada catatannya. Nah ini catatannya. Melakukan persepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuannya ada dan seterusnya. Yang kedua juga seperti itu. Akan dinilai lagi oleh kepala sekolah. Apakah proses diskusi berpikir kritis ini dilakukan dan efektif? Karena apa catatannya? Memotivasi diskusi. Oke. Yang ketiga ini dan seterusnya. Ini dikumpulkan, lalu muncullah di saya. Mohon maaf sebentar ya, sedikit aja saya tambah. Ini saya share yang ini setelah dinilai tadi muncul seperti ini yang gurunya. Jadi diklik isi dokumen, lalu muncul ini nilai kita. Ini nilai dari Bu Desi luar biasa ini dilakukan dan efektif semua. Lalu ada rekomendasi ini. Inilah yang menjadi catatan kita. Apa catatannya? Mohon maaf Bu Desi ya, saya buka ini. Ini adalah karena apa? Perencanaan menggunakan ketepatan waktu yang perlu ditingkatkan dan seterusnya. Ini menjadi catatan untuk kita tindak lanjuti di sini. Nah, kesulitan tadi itu apa? Bahwa Bu Desi itu adalah kurangnya waktu, memanajemen waktu. Ini ditulis di sini. Lalu kita ada panduan refleksinya sampai seterusnya. Mohon maaf Pak Aris, waktunya memang sedikit. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan karena mungkin waktu kita terbatas. Kita bisa lanjutkan lagi kalau ada pertanyaan bisa melalui WA dan lain sebagainya.
Mohon maaf itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan ke Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Semoga ini bisa menjadi acuan kita selaku Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam melakukan observasi di sekolah masing-masing. Untuk Bapak Ibu, link absensi atau daftar hadir sudah ada di komen. Silakan Bapak Ibu absensi. Nanti memasukkan email yang aktif. Setelah itu sertifikat otomatis akan terkirim ke email Bapak Ibu. Acara berikutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haikal. Monggo Bapak Ustadz Haikal, kami persilakan. Linknya belum muncul loh Pak. Oh, Bapak Ustadz belum ada. Belum Oke, muncul linknya. Bapak Asror, monggo Bapak Asror. Oke. Monggo Link Bapak Asror. absennya belum muncul loh Pak. Ora keto wajahku. Untuk absensi ada di komen itu sudah saya kirim berkali-kali di Bapak Ibu. Google Doc itu. Monggo Bapak Asror. Oh Bapak Haikal, ini monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaullahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi nima'ahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamika alimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yasir umurana kullaha wa sahir umurana kullaha wa la tu'asir alaina. Allahumma khawwin al-ahwal khawwil halana ila akhir ahwal bi qawlika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifra rabbana alaina ma innaka minas nah awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Sampun. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Haikal. Saya selaku moderator, jika ada salah kata, mohon maaf atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya sampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.